kita yang goblok. Perjalanan hidup adalah sesuatu yang menakjubkan. Tapi bila dilihat secara mikro, hidup adalah bencana. Hampir setiap hari kita menemui kesialan-kesialan, tersandung, jatuh, tak bisa bangun, menangis, menyerah, dan lain sebagainya. Namun bila dilihat secara makro, betapa indahnya hidup ini. Urutkanlah berbagai macam kejadian hitam dalam hidup. Ingatlah betapa terburuknya kita dulu, dan lihatlah hari ini kita masih hidup. Kita mampu melalui dan melampauinya. Hidup pada dasarnya memanglah hal yang menakjubkan. Pernahkah kamu berpikir bagaimana bisa kamu hidup? Karena oksigen? Baiklah. Tapi kenapa kita bisa hidup karena oksigen? Karena oksigen berkompatibel dengan sistem tubuh kita? Baiklah. Tapi kenapa oksigen bisa kompatibel dengan sistem tubuh kita? Kenapa bukan zat lain saja? Hal yang tidak akan ada habisnya kita tanyakan. Yang ada ujung-ujungnya, tanya aja sama Tuhan. Lantas ada yang menjawab, memang Tuhan beneran ada. Lalu kita terjebak dalam perdebatan teologis yang tiada habisnya. Kata orang-orang tua, hidup cukup dinikmati saja. Live your life katanya. Sebab mendebat tentang kehidupan seperti tadi hanya akan membuang energi. Mungkin bagi jiwa muda hal itu menyenangkan, menguras otak, beradu argumen, membuat kalimat-kalimat persuasif untuk menarik orang dalam pendapatnya, menyangkal, mengkritik, dan lain sebagainya. Namun, bagi jiwa-jiwa yang sudah menuju senja, hal itu tidaklah penting, sebab masih banyak hal yang lebih penting bagi mereka, seperti membayar pajak, bayar tagihan air, listrik, internet, menyumbang saat ada kawinan, dan lain-lain. Belum lagi jika ia menjabat jabatan penting yang statusnya mengabdi pada negara. Akan ada lebih banyak kepentingan yang ada di kepalanya, tak akan sempat memikirkan mengapa kucing tidak diberi karunia bisa memasak. Sialnya, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang pekat itu, Tuhan sepertinya suka sekali membercandai kita. Mungkin lucu bagi dia, tapi kadang-kadang enggak juga bagi kita. Dalam hidup ini pasti kita secara otomatis mengklasifikasi orang-orang yang pernah bersinggungan dengan kita. Ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang rajin, ada yang pemalas, ada yang kaya, ada yang miskin, dan lain-lain. Warna-warni manusia ini menambah indah kehidupan kita. Ibarat sebuah lukisan akan sangat indah bila banyak warnanya dan saling berharmoni. Namun, hidup selalu punya anomali kan? Ada aja hal-hal tak terduga yang terjadi. Salah satunya adalah spesies manusia yang kalau boleh dibilang kayaknya emang ini orang tuh goblok aja. Manusia semacam ini bisa jadi ujian atau juga sebagai hiasan dunia. Pada saat tertentu kita bisa ketawa-ketawa karena tingkahnya absurd. Tapi ketika kita punya urusan dengan orang semacam ini, maka hal ini lantas menjadi ujian yang cukup menjengkelkan. Menjelaskan sesuatu kepada orang yang goblok aja tadi terkadang rasanya percuma. Mau dijelaskan sedetail apapun, tetap aja ada yang terlewat sama dia. Mungkin Tuhan sedang menguji kesabaran kita dengan sungguh-sungguh, sebab hati begitu kesal, tapi untuk marah pun gak bisa. Bukannya gak mau marah, tapi ngapain juga dimarahin? Tohnya sama aja. Lambat laun, kita bisa terjebak dalam lautan kekesalan bila tidak pandai mengontrol diri. Mungkin orang semacam ini memang dihadirkan oleh Tuhan sebagai pembelajaran dalam hidup. Mari kita lihat hidup secara lebih makro, sebab dengan begitu momen di mana kita bersentuhan dengan orang semacam ini malah menjadi suatu momen kecil yang menggembirakan. Kita akan tertawa saat mengingat momen itu, betapa polosnya kita untuk terjebak dalam amarah karena orang yang memang tidak bisa diapa-apakan lagi. Kiranya kita harus pandai-pandai bersiasat, pandai-pandai membagi pekerjaan.
hal macam apa yang cocok untuk orang seperti A atau orang seperti B. Dengan begitu, kita tidak akan terjebak dalam kubangan kekesalan. Mari jadikan momen bertemunya kita dengan orang semacam tadi sebagai sebuah hadiah kecil dari Tuhan. Menikmatinya dengan santai dan tawa yang renyah. Jangan dianggap serius-serius amat, nanti malah pusing sendiri. Namun, bolehlah saya tetap bertanya-tanya, entah apa yang ada di benak semesta